Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat dan dewan juri yang terhormat. Apa kabarnya hari ini? Wah, wajah-wajahnya bersinar seperti matahari pagi ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya bersekolah di SDS Bina Bangsa 05. Hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng karya asli saya yang berjudul Si Sayap Perak dan Rahasia Gawihan Tertiring. Yuk kita dengarkan bersama ceritanya. Matahari baru saja mengintip di ufuk wala pembuang. Embun masih bergelantungan di atas pucuk pohon nipah. Saat hewan lain masih mendengur. Si burung kediri sudah melompat dari dahan pohon galang. Siap, selamat pagi dunia, selamat pagi seruyan. Hal pertama yang ia lakukan adalah beribadah, bersyukur kepada Tuhan atas alam yang indah. Setelah itu, ia tidak langsung bermalas-malasan. Ia mulai berolahraga. Ia lari-lari kecil di atas pasir putih pinggir sungai. Kiri kanan lompat, kiri kanan lompat. Teman-teman, jangan lupa makan sehat ya. Teriak Sira sambil memapuk buah beri hutan dan biji-bijian yang jatuh. Tubuh kecil bukan alasan untuk lemah. Protein dan vitamin adalah bahan bakar sayap perakku. Setelah itu, Sira terbang rendah menyusuri aliran danau Sembulu. Di sana ia melihat sahabatnya Kancil Penanjung sedang duduk dikelilingi tumpukan daun lontar. Kancil ini sangat gemar belajar. Ia selalu mencatat musim, arah angin, dan tinggi air. Sira, syukurlah kau dalam tepat waktu, seru Kancil dengan wajah cemas. Ada apa, Profesor Kancil? Mengapa air danau tampak gelisah? Tanya Sira. Aku mendengar suara detak jantung sungai yang terhenti. Ada batang pohon raksasa yang tumbang akibat badai semalam. Batang itu mengunci aliran air. Padahal kan besok warga Seruyan akan mengadakan gawian tertiring, pesta gotong royong besar. Jika air berhenti, perahu-perahu nelayan yang membawa nasi kuning, ikan bakar, dan buah-buahan tidak bisa lewat. Pesta akan gagal. Sira terdiam. Ia tahu ini tugas berat. Kita tidak boleh menyerah, Kancil. Sebagai bagian dari bermasyarakat, kita harus membantu mereka. Tapi hanya ada satu cara, yaitu meminta bantuan Tuan Rawa, si buaya muara yang tubuhnya sebesar perahu motor. Mereka berdua sampai di sebuah rawa yang gelap. Si
jam tidur siang begini? Suara Tuan Rawa menggetarkan air sungai. Maafkan kami yang mulia, hamba, Sisa dan Kancil datang membawa kabar duka dari sungai kami. Kami butuh kekuatanmu untuk menyelamatkan Gawi Hantar Tiring. Mengapa kau harus peduli? Badanku kan besar. Aku bisa mencari makan tanpa peduli orang lain. Sira menjawab dengan tegas. Tuan Rawa, hidup akan lebih indah jika kita bermasyarakat. Jika manusia senang, tempat tinggalmu juga akan nyaman. Itulah rahasia kebahagiaan. Setelah itu, Tuan Rawa tertegun. Ia melihat Sira yang begitu lincah dan segar. Kau kecil, tapi napasmu kuat sekali. Apa rahasiamu? Hamba disiplin, Tuan Rawa. Hamba selalu bangun pagi, berolahraga, dan makan makanan sehat setiap harinya. Baiklah, kalau begitu aku bantu. Mereka bertiga sampai di sebuah batang pohon itu. Batangnya besar sekali. Ayo teman-teman, di sini bantu kami dorong ya. Saat saya bilang 3, kita teriak dorong yang keras ya. 1, 2, 3, dorong. 1, 2, 3, dorong. Tuan Rawa menghantam batang itu dengan ekornya. Dar! Kancil memberi aba-aba agar posisi dorongan tepat. Sira terbang memberi semangat dari atas. Krep! Yur! Pohon itu bergeser. Air sungai kembali meledak, kembali mengalir deras. Burung-burung di hutan bersorak. Airnya sudah kembali. Airnya sudah kembali. Perahu-perahu nelayan yang membawa barang-barang untuk Gawi Hantar Tiring mulai dari jauh terdengar membunyikan klakson. Ten, ten, tanda terima kasih. Malam harinya, lampu-lampu di Danau Sembulu mulai menyala. Suara musik petikan gambus terdengar merdu. Tuan Rawa dan Kancil mengajak Sira berpesta. Tapi apa yang dilakukan Sira? Ia tersenyum pelan dan menggeleng pelan. Maaf sahabatku, pahlawan juga harus tahu kapan berhenti. Sekarang sudah waktunya tidur cepat. Tidur cepat membuat otak kita cerdas dan tubuh kita siap untuk petualangan besok pagi. Nah teman-teman, pahlawan itu bukan hanya yang harus kuat ototnya, tapi yang kuat disiplinnya. Tidur yang cukup membuat otak kita cerdas dan tubuh kita siap untuk petualangan besok pagi. Kita tidak boleh, walaupun badan kita sebesar apapun, kita tidak boleh sombong seperti Tuan Rawa. Sira pun masuk ke sarangnya dengan damai menutup matanya. Syukur di bawah sinar rembulan, Sira telah membuktikan dengan ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Siapapun bisa menjadi pahlawan bagi tanah kelahirannya. Nah, demikianlah kisah Sira dari Kuala Pembuang. Sebelum saya undur diri, saya akan memberikan sebaik pantun. Beli ikan di Kuala Pembuang. Ikan dimasak bumbu merica. Budaya seru yang
terbang jadi kebanggaan Indonesia. Bekerja sama gawihan tertiring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.